عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para ulama, para habaib, para asatidz yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini fa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita Al-Kitab Al-Faidul Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin. Allahumma amin. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa akhzu bi dzikri Ustadzuna Ustadz Jamal mata'ana Allah taala bi tuli hayatihi wa riayatihi. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masuk kepada bahasan yang baru, ma qila fir riya'i. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-muallif nafa'ana Allah taala bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ma qila fir riya'i ay hadha babun fi bayani ma qila fir riya'i. Bermula ini satu bab pada menyatakan apa saja yang dikatakan tentang riya. Bahwa kita tahu riya adalah ketika seseorang melakukan satu perbuatan supaya orang lain melihat dirinya, melakukan satu amal, melakukan satu perbuatan supaya dilihat oleh orang lain sehingga namanya baik, sehingga tergiring opini orang lain tentang dirinya bahwa dia adalah orang soleh, orang baik, orang ini, orang itu. Maka riya merupakan amalan yang amalan ini disangkakan sampai kepada Allah, tapi ternyata tak sampai kepada Allah. Karena ketika orang sedang beramal dan amalnya bukan karena Allah, saat itu dia secara tersembunyi sekali, itu dia sedang menduakan Allah. Bahasa sederhananya seperti ini, wanita manapun tak lepas dari siapapun namanya wanita, tak mau dimadu, tak mau diduakan. Tak usahlah wanita, kita pun laki-laki, tak mau dibandingkan. Contoh misalnya, melihat istri kita ngomong pada kita, tuh Pak, lihat tuh Bapak, itu Bapak itu bajunya bagus, bajunya rapi, tersinggung gitu lanang. Ini apple to apple, peer to peer, bahwa makhluk dengan makhluk. Sekarang ada yang tak sebanding sama sekali. Allah yang Maha Kuasa dibandingkan dengan makhluk yang tak ada nilainya. Dan kemudian perhatian itu disandingkan Allah, cari perhatian kepada Allah disandingkan dengan cari perhatian kepada makhluk yang tak bernilai di mata Allah. Maka dikatakan syirik itu disebut sebagai asyirkul khafi atau asyirkul asghar, syirik kecil atau syirik tersembunyi. Mengapa? Karena seseorang ketika beramal li ajli an yarahun nas, bahwa ketika dia melakukan sesuatu supaya manusia melihat dirinya, supaya dia melakukan satu perbuatan amal saleh, berinfak, bersedekah, salat, apapun, supaya orang melihat, sehingga dalam diri manusia dia itu baik dan itu mendatangkan kepuasan bagi dirinya. Sifat ini, sifat yang tak terpuji ini
ada kelemahan. Selain dari aib yang pertama yang paling besar tadi, Allah disandingkan dengan sesuatu yang tak berharga. Itu Allah tersinggung. Kita saja dibandingkan dengan orang lain, kita kan tersinggung kan? Makanya jangan sering banding-bandingkan. Sekarang ini banyak ada orang mendang-mending, bandingkan daripada ini mending ini. Tuh lihat, itu tersinggung kita. Nah sekarang yang kedua, mengapa asyirkul khafi ini, riya ini kemudian menjadi sesuatu yang berbahaya? Karena dia kontraproduktif. Artinya orang itu untuk melakukan sesuatu bukan karena memang melakukan itu, tapi karena supaya orang melihat dirinya. Dalam bahasa sederhana, kalau ada orang yang sudah melihat dirinya, sudah dia tak akan melakukan itu. Atau kalau namanya sudah bagus, ya ngapain lagi kita melakukan perbuatan baik. Artinya berarti perbuatan baiknya itu kalau tidak bisa dikatakan terlalu ekstrem, ya palsu sebenarnya. Cuma dibuat alat supaya orang melihat dirinya dan menilai dirinya dengan penilaian yang baik. Maka sangat bahasa dalam agama itu Rasulullah SAW bersabda, hati-hati kalian dengan syirik yang tersembunyi. Apa itu ya Rasulullah? Ialah ketika seorang beramal karena ingin dilihat oleh orang lain. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Maka yang pertama, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirka." Takutlah kalian terhadap syirik ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli. Dikarenakan atau maka sesungguhnya, tapi maknahu fa innahu tu li'annahu. Mengapa? Dikarenakan syirik ini, disebut syirik ini yang beliau hati-hati ini apa? Kenapa? Lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Maksudnya semut itu kan merayap. Kemudian ketika gerakan semut itu tak tahu kita pada malam hari, mana tahulah kita. Dan itu syirik ini tersembunyi, bahkan dia lebih tersembunyi daripada melatanya semut. Maka faqila ditanyakan, fa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Maka bagaimana kami takut, kami berhati-hati terhadap syirik yang berbahaya ini, sementara dia itu bahkan jauh lebih tersembunyi, tersamar dibandingkan dengan melatanya, merayapnya seekor semut, wahai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qulu, ucapkan, baca, wiridkan, amalkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, na'udzubika, kami berlindung kepadamu, an nusyrika bika syai'an na'lamuh, berlindungnya kami dari dari satu perbuatan menyekutukan engkau, na'lamuhu, jadi kami menyekutukan engkau dengan sesuatu yang lain, baik itu kami mengetahuinya, wa nastaghfiruka lima la na'lamuh, dan kami mohon ampunanmu dari perkara yang kami tak tahu. Ikhwan yang dimuliakan Allah, yang pertama apa yang bisa diambil dari doa ini? Yang pertama, satu, bahwa beliau betul-betul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa doa itu merupakan senjatanya orang beriman. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar ikhtiar kita, maka kita bermohon kepada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Sempurna, untuk memberikan kepada kita, atau supaya Allah menjauhkan daripada kita. Doa itu kan cuma dua sebenarnya, minta yang baik, dijauhkan yang buruk. Nah kemudian rinciannya macam-macam, Rabbana atina, kemudian misalnya Allahumma shalli wa ziyadatan fid din, itu kan minta yang baik. Sementara yang kedua, kita bermohon perlindungan daripada sesuatu yang buruk. Maka termasuklah yang buruk kita minta kepada Allah ini apa? Isti'adzah kita, minta perlindungan kita kepada Allah dari menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
baik kita tahu maupun kita kemudian yang kedua mohon ampun kepada Allah dari perkara-perkara yang kita tak tahu. Satu, mengajarkan bahwa doa silahul mu'min. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita menggantungkan harapan kepada Allah, Allah semakin senang. Bahwa Allah sangat senang sekali ketika kita datang di depan pintunya, pintu rahmatnya, pintu ampunannya, pintu maghfirahnya, pintu barakahnya. Allah mencari hamba di mana yang datang, ke pintu apapun diketuk maka Allah akan sambut dia. Maka sekarang kita datang kepada Allah dari pintu perlindungan. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu, jangan sampai kami ini menyekutukanmu, mensyirikanmu. Apa makna sekutu? Nah itu yang penting. Ada pasukan dulu, mungkin beliau masih kecil, datang pasukan sekutu dari Belanda. Setelah proklamir kemerdekaan datang pasukan sekutu, alasannya pengen mengamankan Indonesia, padahal dia pengen mengambil kemerdekaan Indonesia. Sekutu itu mana-mana, ya Belanda, teman-temannya mungkin Inggris, Prancis, semua masuk. Artinya sekutu ini mereka setara dalam hak dan kewajiban. Maka ketika seseorang menyekutukan Allah, bahasanya sederhana, ada Allah, kemudian ada yang lain yang Allah kita setarakan dengan Allah. Nah itu makna menyekutukan. Jadi kita menyamakan Allah baik dalam kemampuan, dalam kehebatan, dalam bisa memberikan manfaat ataupun menolak bala atau keburukan. Allah kita samakan dengan sesuatu yang sesuatu itu pun la yughni minallahi syai'an, bahwa dia tidak bisa berlepas daripada Allah SWT. Nah ikhwan yang dimuliakan Allah, maka Allah sangat benci, sangat murka dengan perilaku syirik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Artinya apa? Yaitu tadi ya ikhwan, kita banyak punya perasaan dibanding-bandingkan. Oh bapak itu bapak itu keren, bapak itu bacaannya atau tak lemak telinga kita dengar. Dan sekarang Allah kok dibandingkan dengan sesuatu yang Allah sendiri ciptakan, dapat rezekinya dari Allah, yang jaganya Allah, terus kita minta tolong pada sesuatu yang dia sangat tergantung kepada Allah. Maka Allah sangat murka dan benci. Maka kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita menyetarakan Allah dengan sesuatu yang lain. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuh, dan kami mohon ampun kepadamu pada sesuatu yang kami tak tahu. Yang kedua, doa ini yang ini merupakan hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita membuktikan benarnya firman sabda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan utitu jawami'al kalim, aku diberikan Allah jawami'ul kalim. Apa makna jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim, kalimatnya singkat, padat, tapi maknanya sangat luas. Lihat bahwa kita dalam kehidupan kita ini, standar pengetahuan kita itu cuma dua saja. Ada perkara yang kita tahu, yang kedua perkara yang kita tidak tahu. Dan biasanya yang kita tidak tahu jauh lebih banyak daripada yang kita tahu. Makanya berarti ngapain sombong dengan ilmu, mentang-mentang misalnya sudah ngaji 20 tahun. Kita bisa sombong itu dengan alasan ngaji 20 tahun bab kitab itu saja, bidang itu saja. Sementara bidang-bidang yang lain kita mungkin tak bisa berkutik apa-apa. Maka berarti ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kita tidak tahu kita itu jauh lebih banyak daripada yang kita tahu, dan itu alasan bagi kita jangan sampai menjadi orang yang congkak, jumawa, sombong, kemudian selanjutnya meremehkan orang lain. Maka beliau diberikan Allah jawami'ul kalim, kalimat yang singkat, padat, lugas, maknanya sangat jelas. Dan itu termasuk hal yang tak diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Maka ikhwan, kita bermohon kepada Allah dengan segala pengetahuan kita, jangan sampai kita syirik. Ya Rabb, kami mohon kepadamu perlindungan. Jangan sampai sebatas pengetahuan kami, jangan sampai kami melenceng dari akidah
kemudian kami menyekutukanmu. Tapi sebatas yang kami tak tahu ya Allah, kami minta ampun. Mungkin menurut kami itu tak syirik, tapi ternyata menurutmu itu syirik. Mungkin menurut pengetahuan kami itu tidak syirik, tapi ternyata menurut para ulama yang memang betul-betul mumpuni di bidangnya itu syirik. Tapi kami tak tahu ya Allah, maka tolong ampuni kami. Ini kan doa yang sangat menyeluruh. Antara yang kita tahu dengan kita tak tahu, semuanya dicakup. Maka ini kan doa yang cerdas ya ikhwan. Bagaimana tidak cerdas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pada satu saat ketika keluar nak duha, waktu duha melihat salah satu istrinya itu memegang butir-butir jagung atau butir-butir mungkin kalau kita kacang hijau gitu. Kemudian ada apa ini? Maka dijawab, ya Rasulullah saya berzikir. Beliau pulang waktu zuhur masih dengan zikir itu. Kata beliau, apa yang kubaca ini bahkan bisa menyamai, bahkan melebihi dari apa yang kau baca. Apa itu ya Rasulullah? Maka keluarlah satu zikir yang sangat sering kita baca, yang kita tahu diajarkan oleh guru-guru kita. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah, maha suci Allah. Allah terlepas dari segala bentuk kekurangan. Allah terlepas dari segala bentuk aib, yang hal-hal yang tak mungkin dinisbatkan kepadanya. Wa bihamdihi, dan dengan pujiannya kami atau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa bilangannya? Adada khalqih, sebanyak bilangan apa yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah ini Bapak, dari warna saja. Ini lihat, Masya Allah, ini luar biasa, ini kristal. Luar biasa orang-orang yang memberikan bantuan, memberikan donasi, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan dan walafiat oleh Allah, diberikan keberkahan pada hartanya. Kita menyangka bahwa pelangi itu cuma 7, magic binu. Padahal warna di dunia ini ada jutaan ya ikhwan. Dan jutaan warna itu makhluk Allah. Kita jangan itu pada pelangi seperti ada ini, ada ungu penglihatan kita lanang, ini ungu, jingga, biru segala macam. Itu makhluk Allah. Nah kita berzikir subhanallah bihamdihi itu sehitungan makhluk Allah. Baru di dalam area masjid ini saja sudah tak terhitung makhluk Allah. Gelombang radio, gelombang HP, sinyal segala macam makhluk Allah. Maka kita bertasbih kepada Allah sejumlah bahkan lebih banyak daripada itu. Belum kalau kita di dalam diri kita masing-masing bermiliar-miliar makhluk hidup, entitas, entah namanya bakteri, entah apa namanya, semuanya ada pada diri kita. Ada urat saraf, ada segala macam, dan itu semua kita bertasbih kepada Allah sebilangan itu. Padahal kalau sudah keluar ke alam semesta, maka kita bertasbih kepada Allah sejumlah semua makhluk Allah SWT. Kemudian waridha nafsih, dan kita bertasbih kepada Allah, kita bertahmid kepada Allah bagaimana luasnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara ridhanya Allah itu tak pernah terukurkan oleh kita. Wa zinata arsyih, dan kalau mau dihitung dengan ukuran berat, maka kita bertasbih bertahmid itu seberat arasnya Allah. Sementara arasnya Allah itu makhluk yang paling besar di alam semesta adalah arasnya Allah SWT. Wa midada kalimatih, dan sebanyak bilangan kalimatnya Allah. Nah ikhwan, ini menunjukkan jeniusnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ungkapan orang yang beliau itu adalah majnun atau gila, maka itu ungkapan yang tak beralasan. Bagaimana tidak jenius? Beliau menjelaskan sesuatu yang zaman itu belum pernah terdengar dan baru sekarang terdengar. Misalnya dalam hadis beliau menyatakan, kalau kamu makan atau minum, maka kalau kamu makan jangan makan ikan dan jangan minum susu. Kan ada hadisnya. Mana ada orang bisa tahu-tahu seperti itu? 1400-an tahun yang lalu beliau bilang, dan kemudian sekarang, oh ternyata kalau dimakan itu terjadi proses biokimia dalam tubuh. Alih-alih dia mendatangkan kesehatan, malah jadi racun dalam tubuh. Beliau sudah beritakan itu. Kalau bukan orang jenius, apa sebutannya?
Sementara beliau la yaqra wa la yaktub. Maka ini doa ini membuktikan jeniusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka kita diajarkan doa oleh beliau, ya Rabb, kami bermohon kepadamu perlindungan dari kami menyekutukanmu, dan kami minta ampun kalau ada kesalahan yang itu kami tidak tahu. Yang kedua, poin yang kedua, an Abi Ali Al-Fudail Iyad, Fudail bin Iyad rahimahullah taala qala tarkul amali li ajlin nasi riya'un. Sering dibahas sudah. Meninggalkan amal li ajlin nasi, dikarenakan manusia, riyaun adalah riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan amal karena manusia itu syirkun, syirik. Wal ikhlasu, sementara ikhlas itu an yu'afiyakallahu minhuma, bahwa Allah memberikan afiat keselamatan kepadamu dari keduanya. Jadi sederhana, tapi ternyata penjelasannya sangat cakupannya sangat sempurna. Kita mau mengerjakan sesuatu, nak ngawi sesuatu, terus takut riya, akhirnya tak jadi. Sebenarnya sudah riya. Atau ketika kita melakukan sesuatu, yuk ngapain kita lakukan apa? Ya siapa tahu ada bos. Kalau bos itu kan melihat, nanti kita bisalah dapat poin-poin bagus dari bos, dapat bonus kah misalnya. Itu syirik. Jadi artinya apa? Artinya apa makna ikhlas itu? Ikhlas itu kita melakukan sesuatu bukan karena itu, pun ketika kita meninggalkan sesuatu bukan karena itu. Artinya kita melakukan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Bahwa kita misalnya melihat ada orang yang sudah akrab, pengen akrab ke kita. Kita lihat ternyata tingkah lakunya, kita berusaha menghindar, okelah kita berusaha. Tapi ternyata lama-lama ini orang yang ngelunjak ngajak kita misalnya untuk minum minuman keras, na'udzubillah, minum khamar misalnya, na'udzubillah. Maka kita tinggalkan persahabatan itu bukan karena tak enak pada dia, bukan tak enak sama istri kita, tapi kita meninggalkan perbuatan itu semata-mata karena Allah. Kenapa? Ini maksiat dan Allah benci, Allah murka, Allah tak ridha, aku tinggalkan itu. Nah, itu namanya ikhlas. Kan banyak ada orang ngapain kamu? Enggak enak. Kenapa enggak enak? Kaget di situ ada bos, kalau ketahuan aku tertangkap OTT, operasi tangkap tangan, malu sama bos. Oh, berarti ketika meninggalkan dosa itu karena tetap karena manusia. Nah, itu namanya tetap itu riya. Karena pengen dilihat sebagai orang baik. Wah, dia orang baik meninggalkan sesuatu sehingga dia tak tercoreng mukanya. Ini betul belum karena Allah. Belum karena Allah. Kemudian ketika dia melakukan sesuatu untuk dilihat orang lain, dinilai orang lain, dapat kredit poin, maka itu adalah syirik. Terus Ustadz, bagaimana ini? Anak saya setiap subuh wajib saya sebagai orang tua memfoto anak sholat subuh, supaya apa? Nanti para guru bisa, gurunya, pembimbingnya, BK-nya itu tahu, oh ini anak rajin sholat subuh. Berarti syirik itu Ustaz? Loh, enggak. Kenapa? Pun tujuan guru untuk mengadakan program ini, dipoto tiap subuh, kirim foto, supaya anak ketika dia sholat dipoto. Kan tujuannya sholat subuh untuk apa? Untuk Allah. Salat subuh perintah Allah, dan supaya nyatakan wa aqimis shalah, dirikan salat. Mendirikan salat itu artinya kita menjadikan salat satu, iqamatus shalah, iqamus shalah, mendirikan salat itu maknanya satu, mengerjakannya sesuai dengan syarat, rukun, sunnah dan adab. Yang kedua dikatakan ulama, mendirikan salat, menjadikan salat itu dikerjakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itu artinya mendirikan salat. Maka ketika guru sebagai posisi orang tua mewajibkan anak-anak sholat subuh, dan guru mewajibkan orang tua atau wali untuk memfoto untuk diberikan laporan kepada guru, itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan tidak dalam syirik. Dan ini merupakan pola pembiasaan.
Ikhwan dimuliakan Allah, jadi bahwa motif seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena Allah itulah ikhlas. Tetapi melakukan sesuatu karena selain Allah itulah syirik. Tidak melakukan sesuatu karena Allah, tidak melakukan sesuatu karena orang lain, itulah riya itu sendiri. Kenapa tujuannya? Pernah enggak dia lihat ini Fulan bin Fulan, si Budi misalnya seperti itu. Oh, saya tak pernah melihat Budi itu di tempat-tempat yang tempat maksiat. Wih, keren ya. Jadi dia meninggalkan maksiat, meninggalkan sesuatu itu karena supaya dalam pandangan masyarakat dia adalah orang yang soleh. Nah itu kan sudah riya kan. Jadi tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun, wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Ini rumusan yang paling bisa dijelaskan secara lugas, dan rata-rata ulama dalam menjelaskan itu syirik, menjelaskan riya, menjelaskan ikhlas dalam satu definisi yang singkat. Itu Masya Allah Al-Imam Fudail bin Iyad. Maka ikhwan dimuliakan Allah, qala Sayyidina Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu fi ma'na qawli Al-Fudail, tarkul amali li ajlin nasi riya'un ay anna syaitana muraduhu minka butlanul amali birriya' awil ujubi aw ghairi dhalik hatta la yahsula laka minhu naf'un fa idza taraktahu bil kulliyati fadzaka muraduhu minka. Maka maksudnya perkataan Imam Fudail bin Iyad ini yang dijelaskan Imam Abdullah Al-Haddad, bahwa keinginan setan itu satu, supaya amal kita ini batal, supaya amal kita ini tak bernilai, supaya amal kita ini sia-sia. Itu tujuannya. Maka dengan cara apa? Birriyai, dengan kita diarahkan melakukan riya, awil ujubi, atau kita ujub, au ghairi dzalik. Riya tadi kan dengan riya. Dengan ujub itu apa? Ya, ujub itu kan bisa membatalkan pahala amal seseorang. Dengan bacaan Quranku pakam nian. Nah, itu kan merasa orang sudah ujub, dengan merasa salut dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah tujuan setan. Jadi orang merasa bangga dengan dirinya, kemudian dia merasa salut dengan dirinya sendiri, langsung istighfar, langsung minimal Rabbi ini a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Karena ini merupakan bisikan-bisikan setan. Kenapa? Hatta la yahsula laka naf'un, sampai dengan riya, dengan ujub atau dengan yang lain itu, maka amal kita tak ada manfaat. Amal tapi kosong di mata Allah. Fa idza taraktahu bil kulliyati, dan kemudian ketika pada ujungnya amalan itu tadi masih melakukan tapi kosong, pada akhirnya kita tak melakukan sama sekali, dan itulah kehendaknya. Jadi rumusan iblis itu sederhananya begini. Dinyatakan bahwa ada sesuatu yang afdaliyah dengan fadal, sesuatu yang paling utama dengan sesuatu yang utama, maka iblis, setan, anak buahnya, bala tentara itu mengarahkan kita dari yang terbaik menuju yang baik. Yang terbaik nilainya 1000, yang baik nilainya 900, maka minimal dia bisa mengurangkan kita dari amalan yang terbaik menjadi amalan yang hanya baik saja. Itu sudah berhasil menurut dia. Karena kenapa? Karena kalau sudah seperti ini, yang baik sudah dilakukan, yang terbaik sudah ditinggalkan, sudah berhasil nih. Maka kemudian dari yang baik turun lagi. Bagaimana? Yang baik yang kadarnya 900 jadi yang baik kadarnya 500, turun sudah. Kalau sudah seperti, kemudian apa? Akhirnya nyerempet kepada yang makruh-makruh. Kalau sudah makruh-makruh, dia sudah berhasil, tapi tetap dia bahwa dia tetap musirrun, dia kekeh sekali. Caranya apa? Yang makruh kemudian dia upayakan apa? Upayakan dia meninggalkan yang wajib, naudzubillah. Pada ujungnya bahwa orang tersebut meninggalkan kewajiban, yang berikutnya kemudian dia melakukan kemaksiatan, dan itulah tujuan iblis dan bala tentaranya, wal iyadzubillah. Maka di sini makna perkataan para ulama, siapa yang meremehkan adab, maka pada ujungnya dia akan meremehkan sunnah.
Dan siapa yang meremehkan yang sunnah, maka dia akan meremehkan yang wajib. Kalau sudah dia meremehkan yang wajib, dia akan tenggelam pada yang berikutnya untuk melakukan yang diharamkan Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ini tingkatan-tingkatannya. Dan ini sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam penjelasan-penjelasan beliau. Kemudian selanjutnya, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahayanya sifat riya itu adalah di mana ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa dia sadar, ketika sedang melakukan itu ternyata amalannya kosong. Amalannya boncos. Ada orang disuruh ambil air. Sibuk dia ngambil air. Ternyata yang dia ambil air itu dengan wadah yang itu lubangnya besar sekali. Ngambil air dari sungai, terkacar-kacar terus dia tak sadar, dia disuruh untuk mengumpulkan air, sementara airnya langsung jatuh lagi ke bawah. Dia sudah keluar keringat, dia sudah capek, dan itulah amal-amal orang yang riya. Kelihatan dalam pandangan manusia, dia melakukan itu. Wah, dia musirrun, dia effortnya luar biasa. Malam dia, kemudian tahajud, kemudian misalnya, karena sekarang kan waktu apapun itu sudah bisa dipamerkan amalnya kan, dengan HP. Kemudian misalnya subuh dia sengaja habiskan tenaga supaya dibilang teman-teman, oh ini ahli subuh, senang dia. Kemudian sedekah, pokoknya amal saleh. Semua energi dipergunakan, dilakukan, tapi ternyata karungnya bocor. Ketika karungnya bocor, ada dapat airnya, tak dapat sama sekali. Dan itulah yang dimaksud oleh Imam Ghazali, betapa ternyata bahayanya penyakit riya. Maka ikhwan, saya sering sampaikan kepada teman-teman pesan juga untuk kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Mekah, Madinah, haji dan umrah, amin, Allahumma amin. Ya ikhwan, cobalah sekali-sekali HP itu tinggalkan, atau supaya kalau takut hilang titipkan kepada petugas. Cobalah berangkat ke Masjidil Haram itu tak bawa HP, mak manu rasanya. Jangan masuk itu foto segala. Akhirnya dengan HP itu kita merasa ada sesuatu yang penting menurut kita, padahal tak penting sama sekali. Contoh. Dari sini, dari Masjidil Haram, dari halaman ke Masjidil Haram tuh macet sekali orang. Oh ini, guys, laporan. Kita menganggap dengan kita memberikan laporan macetnya orang nak ke Masjidil Haram itu penting. Tak penting sebenarnya. Yang penting itu kalau kita dari sini ke sana itu baca zikir, ta'alluq kita kepada Allah SWT. Maka orang kalau sudah diselewengkan, maka dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia berharga. Padahal jangankan menurut Allah, bahkan menurut manusia sendiri itu tak penting sama sekali. Akhirnya apa? Akhirnya natap Ka'bah sambil dipoto sambil apa. Sementara biasanya KBIH tuh, petugas-petugas travel haji itu, kita tuh sudah dipoto, Pak. Ada fotonya. Tapi kita sibuk merasa ini penting. Maka disitulah kemudian maaf, ini boleh setuju boleh tidak. Disitulah ditanamkan bisikan-bisikan. Oh, diingatkan kita. Ini nak ditelepon, nelpon gitu. Oh, ini di video call. Sementara tujuan kita ke Masjidil Haram itu untuk iktikaf. Tujuan kita ke Madinah itu untuk i'tikaf, untuk ziarah, untuk beramal sebanyak-banyaknya dengan fokus, tanpa harus kemudian ada gangguan. Kita harus ngelapor sini, nelpon sini, foto ini, merekam itu. Tapi sekarang sudah banyak terjadi. Maka kita fokuskan, cobalah sekali dari 7 hari atau 9 hari umroh, coba bisa enggak 2 hari saja kita tinggalkan, tak bawa HP. Mak mana rasanya? Nah, ikhwan balakan Allah. Karena kenapa? Lihat bahwa betapa ini kita eksperimen ya, kita percobaan. Betapa tak relanya setan, iblis, bala tentaranya itu terhadap kita, terhadap amalan supaya jangan sampai menjadi amal diterima. Lihat, kita tak bawa HP, kaget dibikin penting. Oi, wong ni Afghanistan. Mana orang Afghanistan? Diajak bergesah akhirnya dengan kawan kita entah dari Afrika, Afghanistan, bergesah lama. Sementara tujuan kita berharap mungkin di situ baca Quran, mungkin baca zikir, baca salawat, baca iman. Maka kita diselewengkan dengan amalan-amalan yang memalingkan kita daripada amal saleh. Maka kita dibikin sibuk dengan sesuatu yang tak penting. Dan itu yang terjadi. Maka ini yang namanya
dinyatakan wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kalian tertipu dengan upaya-upaya setan yang memang dia itu tipuannya sangat halus sekali. Hati-hati. Ini usikum nafsi. Ini nasihat untuk al-faqih dan kita galau-galau. Adapun ada kalanya kita pengen ketika lagi ustaz sayang bertemu dengan abuya, dengan ulama, oh silahkan abadikan itu. Tapi kan masa dari 7 hari itu kita sibuk dengan HP terus. Seperti kita semua ini tak sibuk dengan HP kan enak ibadah. Oh lagi ta'lim. Coba kalau sambil jenguk HP, update status di pojok barang ini, lagi Jumat itu kejengukan galau ya ikhwan. Ada yang khusyuk, ada yang terkantuk, ada yang melintang ke HP main game. Khotib lagi nyampe ke khutbah. Di sini alhamdulillah tarbiyahnya lah bagus. Tempat lain masya Allah mungkin di belakang tuh banyak yang bergesah, budak ribut, ada yang main HP, ada yang muka status, ada yang nyingok apa. Lah kalau nak muka status kapan lagi kalau sudah ini ibadah yang kita dituntut untuk zikir ingat kepada Allah kita sudah tak ingat sama Allah. Bagaimana kalau ketika di luar itu yang kita memang tak ada nilai zikirnya sama sekali. Berarti jauh kita daripada zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ruwiya fi khabarin, barulah dijelaskan. Muncul di kitab ini. Ruwiya fi khabarin min tariqi ahli al-baiti. Diriwayatkan pada satu khabar, hadis maksudnya dari jalurnya ahlul bait. Idza kana akhiruz zamani, apabila ada akhir zaman datang, kharajan nasu ilal haji arba'atu asnafin. Manusia rata-rata akan keluar di akhir zaman untuk melaksanakan haji itu dan mereka terbagi pada 4 golongan. Salatinuhum linnuzhati. Sultannya, rajanya, kita bawahkan pejabatnya, hajinya nuzhah, safarnya untuk jalan-jalan, untuk tamasya, untuk healing maksudnya sekarang. Bahasa kita Palembang, nak beladas. Pejabatnya, rajanya, turunkan perdana menterinya, turunkan lagi menterinya, turunkan lagi gubernur bupatinya, ia berhaji, diturunkan lagi sana haji atau umrah lin nuzhah untuk jalan-jalan santai-santai. Wa aghniyahum litijarati, sementara para orang kayanya litijarah untuk bisnis. Wa fuqara'uhum lil mas'alati, kemudian yang fakirnya untuk minta-minta. Wa qurra'uhum lis-sum'ati, sementara qurra yang baca Qur'annya pintar bacaan untuk pengen didengarkan orang lain bacaannya. Mamano itu wallahu alam, tapi itu benar. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Ini terjadi bahwa al-faqir pernah bifadlillah atas izin Allah 2003 itu jadi petugas haji. Kemudian tugasnya itu qadarullah itu di King Abdul Aziz di bandara. Ini dibagi 2 nih, bandara King Abdul Aziz. Di sini VIP, di sini orang-orang awam ya, seperti kelas-kelas kita lah. Yang di sini nih karena kami petugasnya tahu kadang-kadang nasinya sama zaman itu ya. Kadang-kadang nasinya basi, kadang nasinya dingin, kalau sudah datang para pejabat, oknum pejabat, woi, apel apa, nasi minyak di sebelah sini datang. Sampai ya Rob, saya bilang kayak gini kah kondisi negara kita ini. Jadi itu masyhur viral bahwa kadang-kadang ada yang sengaja minta ke menteri haji, zaman itu menteri agama atau siapapun minta, saya mau dapat jatah, saya mau haji. Kalau sudah haji atas nama negara kan pesawat ditanggung. Kemudian tak perlu antrian, kelasnya VIP. Di sana di Mekah, Madinah, Jeddah disambut. Kemudian di Mina, di Arafah, tendanya VIP. Sementara kita yang 12, 13 tahun, 20 tahun ini nyeker jalan kaki. Kadang-kadang tidak dapat makan, kadang-kadang masuk angin, tidak katanya. Itu terjadi. Maka sultannya, penguasanya, penjabatnya itu dia pergi haji lin nuzhah, itu jalan-jalan. Mungkin
adalah kita lihat berita berseliweran 1-2. Dari itu apakah salah? Ya benar ini terjadi sudah. Lepas daripada bahwa ini hadis atau bukan, sahih atau tidak, tapi kenyataannya sudah terjadi sekarang. Bahwa sultannya, pejabatnya itu tuntusan. Apakah untuk Indonesia? Bukan, hadis ini untuk orang Islam. Ya kalau sudah Islam itu semuanya, mau dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika, semuanya kena hadis ini. Sultannya, penguasanya itu jalan-jalan. Kemudian wa aghniya'uhum litijarati. Orang-orang kayanya litijarah. Ulang ini lihat, wah ini emas Madinah ini bagus. Lagi emas sekarang mahal. Berapa seberapa? Kira-kira begitulah. Woi, emas di Palembang ini mana emas di Madinah. Makanya ikhwan, qadarullah cocok pula balik-balik ini kami ini cerita 2003 itu. Balik tu di Madinatul Hujjaj. Cocoknya juga ngurus bagian barang tercecer. Barcer, masih ingat barang tercecer. Nah, ketika di Madinatul Hujjaj saat itu kan sehari sebelum pulang ke bandara, maka sehari semalam tu nginap dulu di Madinatul Hujjaj. Itu ada satu tempat, Pak. Saya sebut dari provinsi mana. Jadi jamaah haji yang mereka sudah biasa 3 kali, 4 kali, belasan kali, puluhan kali haji, dia haji itu memang untuk bisnis. Jadi dia sengaja beli segala macam ambal Turki, segala macam besar ni ada ini lah. Karung tu kadang-kadang 5-6 karung tumpuk. Kemudian selanjutnya apa? Kemudian dia sengaja tulis nama, misalnya Muhammad Iqbal misalnya, alamat Palembang, bom baru. Kaget pemerintah Indonesia itu di warning akan dimarahi pemerintah Saudi, bersihkan ini Madinatul Hujjaj asrama haji ini. Maka semua barang-barang itu dipulangkan pakai kargo kapal laut. 3 bulan sampai ke alamat masing-masing. Oh, ternyata lah jadi modus. Ngapa kaget? Dia tinggal ngambil di bom baru. Ana tinggal ngambil di bom baru gratis, tis. Haji menurut dia haji dapat, bisnis dapat. Oh, ternyata benar bahwa betapa banyak yang berangkat haji itu litijarah untuk bisnis. Itu barang besarnya, belum yang emasnya. Kalau beli emas untuk kenang-kenangannya khair, tapi kalau beli emas berangkat haji bawa duit banyak, beli emas kayak dijual. Apakah tidak ada? Ada. Ini sudah ada dijelaskan. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, sementara fakirnya itu lil mas'alah, pengen minta-minta. Di sana itu caknya banyak pejabat di sana tuh, kalau pergi haji mudah-mudahan ketemu dengan bos-bos. Jadi pacak apa ya? Pacak kalulah ada lokak. Kan ada lokak itu masalah namanya. Kita berpinta punya hajat. Jadi dia berhajatnya bukan kepada Allah, bukan niatannya lillahi ta'ala, tapi lil mas'alah. Siapa tahu pacak membangun jaringan yang dengan situ dia pacak minta ini minta itu, proposal segala macam. Wa qurra'uhum lis-sum'ati, sementara qurra'nya pembaca Qur'annya lis-sum'ah, untuk didengarkan orang lain. Artinya satu pun dari 4 golongan ini, dari sultannya, penguasanya, kemudian dari orang kayanya, dari orang fakirnya, miskinnya, dan dari para pembaca Qur'annya itu, satu pun tidak ada yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbahaya ya ikhwan. Dan sengaja ini dibahas, dicantumkan dalam kitab ini supaya ana wa iyyakum, ana al-faqih dan kita galo-galo diselamatkan. Kalau haji dan umrah memang semata-mata mudah-mudahan kita lillahi ta'ala, amin Allahumma amin. Hakadha ikhwatal iman yang dimuliakan Allah yang dapat kita bahas, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan dapat kebaikan, mudah-mudahan menjadi bekal bagi al-faqir dan kita galo-galo, bahwa memang orang yang mulia adalah orang ketika dia beramal semata-mata karena Allah, maka hidupnya bahagia, hatinya tenang, tentram, tak perlu dia mencari kebahagiaan, kesenangan dari makhluk yang mereka pun butuh perhatian daripada Allah. Mudah-mudahan sebagaimana terus diajarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan doa khitamal majlis.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.